Pada akhir kisah yang lalu telah kita ikuti kunjungan Eyang Kaliman ke tempat Dewi Jampi. Justru di saat Dewi Jampi sedang dilanda kesedihan dengan dirampasnya Intan Pandini oleh Jerangkung Hidup. Sekarang mari kita lanjutkan kisahnya. Diri kemari. Apakah Kakang memerlukan sesuatu obat untuk menolong orang, Kakang? Dewi, tebakanmu tepat. Namun sebelum kau memberikan obat yang kuminta... Obat apa, Kakang? Tunggu dulu, Dewi. Obat untukku bisa ditunda. Tapi bagaimana dengan obat untuk kau sendiri? Obat untuk saya sendiri? Saya tidak sakit, Kakang. Kau sedang sakit, Dewi. Kakang, saya kan... Kau ahli obat, betul. Malah kau Dewinya obat. Hal ini tidak disangsikan lagi. Tapi itu untuk orang lain, sedangkan untuk diri sendiri... Kakang, untuk kesehatan diri saya sendiri, masakan saya tidak tahu? Yang kupikirkan penyakit tubuh. Bagaimana dengan penyakit rohani? Bukankah penyakit rohani justru lebih berbahaya? Penyakit rohani? Kakang Kaliman, badan dan jiwa saya sehat. Tidak bisa dikatakan sehat orang yang menganggap bahwa hidupnya tidak berguna lagi. Umurnya sia-sia saja. Kakang. Kau mengerti maksud Kakang sekarang? Kakang pasti sudah mendengar semuanya. Ya. Kakang dengar kau meratapi Intan yang kau kasihi dan yang kini direbut Jerangkung Hidup. Saya begitu sedih, Kakang. Saya begitu sedih. Saya mengerti, Dewi. Siapapun akan sedih. Kakang. Ya, Dewi? Kakang pasti bisa menolong. Merebut kembali Intanmu itu dari Jerangkung Hidup? Iya, Kakang. Kakang pasti bisa menolong. Tolonglah, Kakang. Kakang, tolonglah. Kakang mau menolong, bukan? Tolonglah, Kakang. Kalaupun Kakang tidak mau menolong saya, paling tidak tolonglah Intan. Dengar, Dewi. Masalahnya bukan hanya sekedar mau atau tidak mau menolongmu. Apapun yang Kakang perlukan, bahkan kalau perlu nyawa saya sendiri pun. Bos, jangan bicara soal nyawa, Dewi. Iya, Kakang. Ada saatnya nanti kesewenang-wenangan Jerangkung Hidup terhenti, tapi bukan sekarang. Kapan, Kakang? Dan bukan oleh saya. Lalu oleh siapa, Kakang? Oleh dua orang wanita yang akan kumintakan obat padamu. Siapakah kedua wanita itu, Kakang? Keduanya kini berada dalam bimbinganku. Yang satu masih anak gadis, satunya seorang ibu muda yang jadi korban Jerangkung Hidup juga. Oh ya, sekiranya kau ada waktu... Iya, Kakang. Maukah kau menjadi pembimbing mereka? Menjadi pembimbing mereka? Kakang bergurau barangkali. Saya sungguh-sungguh, Dewi. Dibandingkan dengan ilmu yang Kakang miliki, bukankah saya ini bukan apa-apanya, Kakang? Jangan terlalu merendahkan dirimu sendiri, Dewi. Buktinya, melawan anak buah Jerangkung Hidup saja sudah kalah. Apakah Intanmu itu memiliki kepandaian ilmu silat? Itulah sedihnya, Kakang. Saya baru saja mulai mengajarnya.
Saya yakin kalau hatimu tidak mencemaskan Intan, kau tentu tidak begitu saja bisa ditaklukkan. Saya benar-benar mencemaskan Intan, Kakang. Saya belum pernah secemas itu. Sehingga ibaratnya kau kalah sebelum bertanding. Baiklah, bangkitkan hatimu, Dewi. Kau masih bisa melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, untuk Intan, untuk kau sendiri, bahkan juga untuk menolong saya. Kau bersedia bukan menjadi guru kedua cucuku itu? Kepercayaan Kakang sangat membesarkan hati saya. Siapa mereka itu, Kakang? Yang sama sekali belum tahu apa-apa bernama Teneng. Sedang yang satunya kau sudah pasti sangat mengenal gurunya. Siapa gurunya? Dia murid Wanayasa, namanya Anting Wulan. Anting Wulan. Kenapa? Kau kenal dia? Anting Wulan? Ya. Maaf, Kakang. Saya tidak akan pernah bersedia menjadi guru si Anting itu. Mengapa, Dewi? Kakang, bagaimana mungkin saya menjadi guru dari musuh murid saya? Musuh? Intan bermusuhan dengan Anting Wulan? Intan nyaris dibunuh Anting. Mereka keduanya terlibat cinta dengan salah seorang murid Wanayasa juga, yang bernama Saka Palwa. Mengapa Kakang tertawa, Kakang? Apakah kalau murid bermusuhan, maka guru-gurunya juga akan bermusuhan? Ampun, Kakang. Tidak ada niat saya begitu. Tapi rasanya mustahil juga kalau saya menjadi guru Anting Wulan. Saya mengerti, Dewi. Saya mengerti. Tentu begitu besar cintamu pada si Intan itu. Bahkan bila perlu saya rela mati untuk dia, Kakang. Kebetulan pula, Kakang, dia mempunyai nama yang sama dengan saya. Pantini? Benar, Kakang. Luar biasa. Saya duga si Pandini muda ini pasti mempunyai sifat yang sama dengan kau dulu. Kakang benar. Kakang selalu benar. Tidak ada orang yang selalu benar, Dewi. Dewi? Iya, Kakang. Tidak bisakah kau mengampuni muridku ini? Seandainya aku yang memintakan ampun padamu. Aduh, Kakang. Jangan Kakang berkata seperti itu. Baiklah, Kakang. Saya bersedia menjadi gurunya kalau Kakang minta. Saya memang minta kerelaanmu, Dewi. Kakang tadi mengatakan mereka itu perlu obat. Ya, ramuan penabah sukma. Ramuan penabah sukma. Ya. Apakah mereka begitu menderita batin, Kakang? Ya, Dewi. Yang satu karena kehilangan suami dan anak. Sementara yang satu kehilangan kekasih dan merasa berdosa telah mengira membunuh Intanmu itu. Kakang maksud si Anting itu? Benar. Kalau begitu, dia anak yang baik, Kakang. Dia memang anak baik. Saya yakin kau akan segera menyukai keduanya. Lagi pula setiap orang bisa saja pernah berbuat khilaf, bukan? Kakang tak perlu mengingatkan itu. Kakang. Ya. Jerangkong hidup menjadikan Intan Sandra. Ia minta aku membuatkan ramuan pemantik raga. Niat jahat apa lagi dari si Jerangkong hidup ini? Dia ingin membuat manusia tetap sebesar bayi sampai tua. Sangat mengerikan. Dan mungkin dalam 1-2 minggu ini utusannya akan datang.
Kan justru Jerangkong Hidup sendiri suka pada Intan. Pasti Intan tidak akan pernah kembali padaku. Dewi, mungkinkah kau memberikan ramuan itu dengan takaran yang kurang berbahaya? Itu suatu gagasan yang baik, Kakang. Tapi Kenapa? dalam beberapa minggu Jerangkong Hidup akan segera tahu apakah ramuan yang saya berikan benar atau tidak. Yang penting bagaimana sekarang kau bisa mengulur waktu, Dewi. Selebihnya urusan nanti sajalah. Baik, Kakang. Saya akan ikut apa kata Kakang saja. Bagaimanakah nanti bila Jerangkong Hidup mengetahui bahwa ia diperdaya oleh Dewi Jambi? Sementara itu, mari kita ikuti keadaan Intan Pandini di tempat Jerangkong Hidup di Bukit Tengkorak. Sari, Ya, Yang Mulia. bagaimana dengan keadaan si Pandini itu? Dewi Jampi sehat-sehat saja, Yang Mulia. Apa dia sanggupkan pesananku? Dia pasti akan laksanakan pesanan Yang Mulia. Dewi Jampi katakan itu. Dia belum katakan itu, Yang Mulia. Kalau begitu, bagaimana kau bisa pastikan bahwa ia akan laksanakan permintaanku? Kita mempunyai sesuatu untuk memaksakan kehendak Yang Mulia. Kami mempunyai sandera, Yang Mulia. Sandera? Seorang gadis yang amat dia sayangi, Yang Mulia. Gadis itu juga muridnya. Dewi Jambi mulai mengambil murid. Pengawal, bawa kemari tawanan itu. Hei, bocah! Biarkan aku pulang kembali ke Hei, bocah! Diam kau! Apa yang diam? Kau yang diam. Pikirnya aku takut. Bocah tidak tahu adat. Kau yang tidak tahu adat. Kau mengeroyok nenekku, lalu kau melukainya. Sari, kau apakan si Jambi? Hanya saya totok peredaran darahnya, Yang Mulia. Sekarang dia pasti sudah sehat kembali. Bohong! Mungkin nenekku sudah tak bernyawa lagi. Perempuan sadis. Diam, bocah lancang. Ku tampar mulutmu. Tampar, ayo. Tampar. Beraninya dengan orang yang tak berdaya. Bukan main, bukan main. Jadi kau murid si Jambi? Murid kayak guru kayak apa pedulimu? Bocah, sekali lagi kau berkata lancang di hadapannya Mulia. Biarkan dia berbicara sesukanya, Sari. Sudah lama aku tidak melihat tingkah sebebas itu. Bocah ini benar-benar seperti Pandini masa lalu. Namaku juga Pandini. Apa? Apakah telingamu tersumbat batu? Aku bilang namaku juga Pandini, Intan Pandini. Namamu hebat, Intan Pandini. Iya, memang hebat. Jauh lebih hebat daripada Jerangkong Hidup. Kau punya nyali yang besar. Kau pemberani. Karena aku akan jadikan kau pendekar yang sangat tangguh. Siapa sudi kau jadikan pendekar? Kau belum tahu siapa aku, bocah manis. Aku sudah tahu siapa kamu. Namamu sama dengan bentukmu. Diam! Jangan dikira aku akan membiarkanmu bertingkah seenakmu di sini. Kalau begitu, bunuh saja aku. Toh kau berkuasa di sini. Membunuh seorang gadis sebagus kamu? Aku punya rencana yang jauh lebih baik daripada itu.
kau akan menjadi salah satu orangku yang sangat setia dan patuh terhadapku. Kau mimpi membuat aku setia dan patuh terhadapmu. Kau pikir itu mustahil? Sama mustahilnya dengan membuat kau muda kembali. Bocah! Kau benar-benar meremehkan Jerangkong hidup. Kau tidak tahu, bahkan nenekmu si Pandini tua itu sangat takut padaku. Sari, ambil ramuan pelolos sukma. Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Minuman apaan itu? Inilah ramuan pelolos sukma. Ayo, buka mulutmu. Ayo minum. Ayo. Ayo tidak. Aku tidak mau minumnya. Tidak. Minumkan terus sampai habis. Ayo. Ayo minum. Saya angkat Intan ke ruangnya, Yang Mulia. Biarkan dia tetap di sini. Kita tunggu bagaimana nanti kalau dia bangun. Benar-benar seperti Pandini dulu. Lihat. Obat itu telah bekerja dengan baik. Intan. Siapa memanggilku? Pandangi aku baik-baik. Ya. Tirukan semua kata-kataku. Baik. Yang Mulia. Yang Mulia. Mulai saat ini saya akan patuh dan setia. Patuh dan setia. Kepada Yang Mulia Jerangkong hidup. Kepada Yang Mulia Jerangkong hidup. Dan saya rela mati. Dan saya rela mati. Demi Yang Mulia Jerangkong hidup. Demi Yang Mulia Jerangkong hidup. Apakah yang akan terjadi selanjutnya dengan Intan Pandini? Dapatkah ia ditolong? Bagaimana pula dengan Neng, Anting Bulan dan yang lain-lain? Bagaimana pula dengan bayi Neng yang saat ini berada pula di Bukit Tengkorak?